Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Fitri Hastari dari SMK Negeri 1 Tampak Siring, Gianyar, Bali. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 jurusan kuliner. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Semua dalam keadaan sehat ya? Meskipun begitu, tetap dijaga protokol kesehatannya ya, dengan cara mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jaraknya. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk Yuri, minta tolong untuk dipimpin berdoa bersama-sama. Silakan Yuri. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Ibu lihat tadi masih ada 3 orang, kemudian yang lain menyusul, tidak apa-apa, berarti itu menandakan bahwa 3 orang ini benar bersungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian Ibu untuk memulai kegiatan ini, Ibu harapkan silahkan kalian mengerjakan post-test yang sudah Ibu kirim di Google Classroom kalian masing-masing. Kemudian, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah, sebentar, sudah ya? Oke, apa bisa dilihat yang Ibu presentasikan? Bisa. Oke, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yang harus kalian capai nanti adalah setelah mendownload dan membaca handout yang di-share di platform Google Classroom, peserta didik dapat menyimpulkan atau berpikir kritis dengan kalimat sendiri pengertian dan fungsi minuman dingin atau mocktail dengan tepat dan rasa tanggung jawab. Itu untuk tujuan pertama. Yang kedua adalah setelah membaca handout yang di-share di platform Google Classroom, peserta didik dapat memilih alat-alat yang digunakan dalam pembuatan minuman dingin atau mocktail dengan tepat dan rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, setelah melihat video yang di-share lewat Google Classroom, peserta didik dapat mengkreasikan bahan pembuatan minuman dingin atau mocktail dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab. Ya, itu nanti tujuan pembelajaran yang harus kalian capai untuk pembelajaran hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya, dengan suasana yang panas seperti ini, kira-kira paling tepat apa? Apa, Ferry? Apa, Ferry? Minuman yang segar. Minum minuman yang segar, minum minuman yang dingin ya. Seperti itu untuk tujuannya untuk apa? Untuk minum minuman yang segar, minuman yang dingin itu? Untuk menyegarkan tubuh dan buat apa namanya, Bun? Ya. Yang pasti setelah kita kepanasan, kemudian minum air dingin, yang kalian rasakan apa? Sejuk. Nah, sejuk sebagai penghilang dahaga. Itu salah satu ya, salah satu tujuannya. Selain itu mungkin ada yang punya pendapat lain? Kira-kira apa yang terjadi setelah kalian panas-panas, kemudian minum minuman dingin, setelah menghilangkan dahaga, menghilangkan haus? Kira-kira apa? Ada yang bisa? Kita minum itu untuk tubuh berfungsi sebagai apa? Membantu apa?
proses pencernaan. Baik sekali, terima kasih Ferry. Nah, untuk materi hari ini itu tidak jauh dengan apa yang kita sampaikan, yaitu berhubungan dengan minuman dingin atau sering kita sebut dengan mocktail. Ya. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan minuman dingin atau mocktail. Apakah semuanya sudah membaca untuk materi yang sudah Ibu share di Google Classroom? Apakah sudah di-download dan sudah dibaca materinya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke, terima kasih. Berkaitan dengan materi yang sudah kalian baca dan kalian download di Google Classroom, mungkin ada enggak yang bisa menyimpulkan berkaitan dengan pengertian serta fungsi dari minuman dingin. Tadi di awal Ibu sudah sampaikan bahwa minuman dingin itu adalah apa? Untuk menghilangkan dahaga dan lain sebagainya. Mungkin salah satu dari kalian bisa menyimpulkan. Saya, Bu. Ya, silakan, Ferry. Minum punya pengertian otot. Nah, ini adalah Suaranya putus-putus, Ferry. ulang. Ya, silakan bisa diulang. Minuman mempunyai patan. Ya. Oke, terima kasih Ferry berkaitan dengan kesimpulan yang sudah dibuat dari apa yang sudah kalian baca, bahwa memang benar sekali bahwa minuman dingin atau beverage atau kita sebut seperti itu mempunyai pengertian bahwa semua jenis cairan yang dapat diminum, ya, kecuali obat-obatan. Oke. Kemudian kita sekarang lanjutkan ke fungsinya. Mungkin dari yang lain selain Ferry bisa menyimpulkan berkaitan dengan fungsi. Tadi sudah sempat kita singgung. Fungsi dari minuman dingin. Mungkin Yuri? Menghilangkan. Ya, Rate. Terima kasih, Rate. Silakan. Merangsang nafsu makan, menambah gula, dan sebagai sarana untuk membantu pencernaan makanan. Oke, membantu pencernaan makanan, kemudian menghilangkan dahaga. Benar sekali yang disampaikan oleh Ratih berkaitan dengan fungsi dari minuman dingin. Kemudian, Ibu lanjutkan sekarang ke jenis-jenis minuman. Kalian bisa lihat tampilan yang Ibu share di PowerPoint. Bisa dilihat? Bisa? Bisa, Bunda. Oke, berkaitan dengan jenis-jenis minuman. Kalian bisa lihat untuk gambar yang pertama. Di sana ada apa? Mineral water. Oke, ada mineral water. Kemudian untuk yang kedua, Refreshing drink. oke, berkaitan dengan dua jenis minuman itu, kita pahami atau kalian bisa enggak menarik kesimpulan bahwa minuman water itu adalah minuman yang seperti apa? Yang sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang tidak mengandung rasa. Iya, berarti
Oke, berarti mineral water itu merupakan apa? Air yang masih murni ya, yang kandungan mineralnya dia tinggi belum ditambahkan bahan apa-apa. Itu mineral water. Sementara untuk refreshing drink atau disebut dengan minuman menyegarkan. Kira-kira perbedaannya apa dengan mineral water ini? Khusus untuk refreshing drink ini. Kalau Isi kalian campur ya, bagaimana? Yuri? Kalau drink campurkan soda. Oke, benar sekali. Kalau refreshing drink itu merupakan minuman yang sudah dicampur ya. Ada bahan campuran di sana, bisa dicampur dengan soda maupun dengan air tawar, yang mana dia ditambahkan dengan bahan lainnya, biasanya dalam bentuk squeeze sama sirup ya. Itu untuk refreshing drink. Biasanya untuk refreshing drink itu digunakan untuk minuman pembuka atau welcome drink seperti itu. Ibu lanjutkan ke jenis minuman yang selanjutnya. Silakan kalian amati. Untuk yang ketiga ada tall drink atau minuman santai. Diamati lagi untuk stimulan atau minuman perangsang. Dua-dua dulu, silahkan diamati. Perbedaannya apa dari keduanya? Ada? Untuk yang tall drink ini biasanya dia merupakan minuman yang menjadi minuman spesial di restoran, yang mana menjadikan minuman unggulan. Biasanya dia sudah ditambahkan dengan susu, krim dan lain sebagainya. Itu untuk yang minuman santai. Oke. Kemudian kalau gambar yang keempat bisa diamati, ada gambar apa saja di sana? Ada kopi. Ya, kopi. Terus? Bir. Oke, kita ambil salah satu kopi ya. Kenapa dia dimasukkan ke dalam minuman perangsang? Karena dia bisa merangsang saraf-saraf yang ada pada tubuh kita sehingga menghasilkan suatu energi baru setelah minum minuman tersebut. Sehingga dinamakan dengan minuman perangsang atau stimulan ya. Ini untuk jenis yang keempat. Sementara jenis yang terakhir adalah minuman apa ini? Minuman apa? Di sana ada gambar apa itu? Ya, gambar jus, yang mana dia termasuk ke dalam nourishing atau minuman bergizi. Biasanya dia dibuat dari jus aneka macam buah dan sayuran yang banyak mengandung gizi. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok yang mana sudah Ibu sampaikan tadi. Kelompoknya dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok silahkan terdiri dari 4 orang. Untuk kelompok kan sudah menyesuaikan ya. Kemudian apa yang harus kalian kerjakan untuk diskusi hari ini yaitu berkaitan dengan peralatan yang sudah Ibu share di Google Classroom kalian ya. Silahkan untuk didiskusikan dulu, Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit. Baik anak-anak, bagaimana untuk diskusi hari ini? Apakah sudah selesai diskusinya? Oke, terima kasih. Setelah diskusi sudah dilakukan presentasi masing-masing kelompok. Nanti silahkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ibu berikan kesempatan dulu untuk kelompok 1. Silahkan diwakili untuk kelompok 1. Mungkin kelompoknya Yuri terlebih dahulu ya. Silahkan. Waktunya Bunda. Ya. Saya akan mempresentasikan peralatan kita.
contohnya refrigerator, ice making, electric blender, making, dry unit. Sudah? Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan semuanya untuk kelompoknya Yuri berkaitan dengan peralatan. Tadi disampaikan bahwa peralatan itu ada dibagi menjadi dua ya. Ada yang dia masuk ke dalam equipment, ada yang masuk ke dalam utensil. Untuk yang kelompok 1 tadi membahas berkaitan dengan kelompok atau peralatan equipment atau peralatan besar. Yang mana benar sekali yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompoknya Yuri, yang masuk ke dalam kelompok besar atau kelompok peralatan equipment itu yang pertama adalah refrigerator yang fungsinya digunakan untuk apa? Mendinginkan minuman. Apakah hanya minuman saja? Tidak, bisa dalam bentuk garnish atau bahan-bahan yang lain. Selain refrigerator, ada juga beer atau beverage cooler yang dia juga sama fungsinya adalah untuk mendinginkan bir dan minuman lain dengan sistem pendingin air ya. Itu untuk peralatan. Kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya adalah ice making mesin yang mana dia digunakan untuk apa? Membuat es ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain ada tanggapan? Tidak? Semua jawabannya sama? Mungkin Chandra, Ayu, dan Kartini? Silahkan. Mungkin ada tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Yuri? Tidak, Bunda. Tidak ya, oke. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan kita ke presentasi kelompok 2 berkaitan dengan apa? Kitchen utensil atau peralatan kecil. Silahkan diwakilkan oleh kelompok Ferry. Baik, di sini saya mempresentasikan peralatan Ya. gelas, training, Ya. Oke, sudah? Terima kasih untuk kelompoknya Ferry. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Berkaitan dengan kitchen kecil atau peralatan kecil, kitchen utensil, salah satunya adalah shaker. Mungkin kalian sering melihat ya, yang dia fungsinya digunakan untuk apa? Mengocok atau mencampur minuman. Kemudian yang kedua ada yang namanya apa lagi? Jigger. Jigger itu digunakan untuk apa? Yang sering untuk di bar itu yang digunakan adalah jigger. Yang mana itu digunakan untuk mengukur minuman. Biasanya dia dalam jumlah mili. Ada yang 5 mili, ada yang 10 mili. Biasanya digunakan untuk menakar sirup dan lain sebagainya. Selain itu ada juga strainer. Strainer itu digunakan untuk menyaring minuman, khususnya minuman yang dia dihaluskan ya. Demikian untuk kitchen utensil seperti yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Ferry. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Ferry. Oke, dari beberapa kelompok yang sudah tampil, berhubung kelompoknya Ferry tadi suaranya tidak begitu jelas Ibu dengar dari sini, mungkin teman-teman juga begitu karena kendala sinyal dan lain sebagainya, sehingga untuk presentasi hari ini yang Ibu berikan reward adalah kelompok 1, yaitu kelompoknya Yuri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Sehingga untuk kelompoknya Yuri nanti mendapatkan nilai plus untuk hasil diskusi hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materinya. Tadi sudah kita jelaskan ke alat-alat. Sekarang kita lanjutkan untuk bahan pembuatannya.
dalam bahan pembuatan minuman dingin itu dibutuhkan yang pertama adalah garnish. Garnish bisa didapatkan dari 1 buah ceri, kemudian bisa juga buah olive, ada cocktail, onion, ada slice fruit yang biasanya juga digunakan untuk garnish yang diletakkan di mana, Nana? Untuk slice fruit ini untuk menggarnish minuman? Ya, di bibir gelasnya ya, dijadikan sebagai garnish. Biasanya menentukan minuman apa atau bahan apa yang digunakan sebagai bahan dasarnya. Kemudian ada fruit peel atau lime atau orange. Itu berkaitan dengan bahan pembuatannya. Kemudian kita lanjutkan selain dari garnish, kalian pernah mendengar istilah groceries? Belum ya? Ya, groceries itu merupakan bahan juga yang digunakan dalam pembuatan mocktail atau minuman dingin. Yang mana kalian pernah tahu minuman yang memiliki cita rasa tajam. Contohnya ditambahkan pemberi aroma yang tajam di dalam minuman itu. Bisa menyebutkan salah satu? Minuman yang memiliki aroma yang tajam. Contohnya, bisa menyebutkan? Bunda. Belum? Misalnya kita ambil satu, lemon tea, yang sering kalian minum. Bahan dasarnya dia cukup teh ya. Kemudian yang ditambahkan dengan lemon. Apakah itu merupakan bahan pemberi aroma untuk lemonnya? Iya, berarti dia merupakan atau termasuk juga dalam jenis groceries. Yang mana groceries itu bisa kita artikan sebagai apa berarti? Bisa kita artikan sebagai apa? Bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan aroma pada minuman. Bahan-bahannya terdiri dari apa? Bisa dalam bentuk garam, kemudian merica, ada tabasco, LNP saus, clove atau cengkeh, kemudian ada pala, ada cinnamon, sama ada telur. Bahan-bahan semua itu digunakan sebagai bahan pemberi aroma pada minuman. Kemudian kita lanjutkan. Selain bahan yang pertama tadi adalah garnish, yang kedua ada groceries, kemudian yang ketiga ada mix. Kalau kita lihat dari judul namanya, mix itu adalah apa? Pengertiannya? Pencampur. Sehingga yang dimaksud dengan mix ini adalah bahan pencampur. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan salah satu contoh video, silahkan diamati ya. Silakan diamati. Ini ada beberapa contoh dalam pembuatan minuman dingin atau mocktail. Bisa dilihat ya? Belum, Bun. Belum? Belum.
itu tadi merupakan beberapa contoh dalam proses pembuatan minuman dingin atau mocktail ya. Sehingga dari video yang sudah kalian lihat atau kalian tonton, kalian bisa menyimpulkan jadi bahan-bahan apa saja yang bisa kita kreasikan menjadi suatu minuman dingin ya. Itu merupakan beberapa contoh saja. Kemudian kita untuk evaluasi hari ini dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa pengertian dari minuman dingin itu merupakan minuman yang berbentuk cairan yang bisa kita minum kecuali dalam bentuk obat-obatan ya. Berkaitan dengan fungsinya, tadi sudah kita juga sampaikan bahwa bisa menghilangkan dahaga, bisa membantu proses pencernaan, kemudian bisa menambahkan nilai gizi. Oke, itu berkaitan dengan fungsinya. Kemudian berkaitan dengan peralatannya, ada berapa jenis tadi? Ada 2 jenis, yaitu ada kitchen equipment atau peralatan besar, tadi ada refrigerator dan lain sebagainya. Kemudian untuk peralatan kecil, yaitu ada shaker, ada molding, ada long spoon, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan teknik pembuatannya, tadi ada yang dinamakan dengan teknik boiling, kemudian ada teknik shakering atau dengan cara dicampur, kemudian ada molding dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan tujuan. Kemudian untuk hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini materi yang Ibu berikan. Selanjutnya untuk materi berikutnya silakan kalian pelajari berkaitan dengan minuman panas ya. Kemudian untuk tugas minggu depan untuk masing-masing kelompok Ibu berikan tugas mencari resep berkaitan dengan minuman dingin ya. Masing-masing kelompok silakan mencari 3 resep. Kemudian silakan dibandingkan antara resep 1, resep 2 dan resep 3 berkaitan dengan bahan, berkaitan dengan alat, dan berkaitan dengan teknik pembuatannya. Setelah sudah selesai, nanti dipilih dari ketiga resep itu, silakan dipilih salah satu yang dia merupakan resep terbaik menurut kelompok kalian. Untuk minggu depan akan kita presentasikan, ya. Kita presentasikan untuk masing-masing kelompok. Kira-kira dipahami apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini? Sudah, Bunda. Oke, terima kasih. Kalau sudah dipahami, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan post-test yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Silahkan dikerjakan. Tujuan post-test ini apa? Untuk mengukur seberapa pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Bisa dipahami ya? Bisa, oke. Kalau bisa, Ibu minta untuk hari ini kita tutup sementara pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silahkan Ibu minta untuk Ratih perwakilan untuk dipimpin untuk menutup atau mengakhiri kegiatan hari ini. Ya, baik, untuk mengakhiri dari presentasi tadi, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa berdoa. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatannya. Kita jumpa di pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ya, Bunda.